Shalom semuanya. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Saya boleh minta tolong untuk lampunya dinyalakan dulu. Terima kasih. Biar nggak gelap. Puji nama Tuhan. Oke. Nah, biar terang nih. Oke, shalom semuanya. Oke, ya tanggal 14 Januari. Ya, kita sudah melewati 14 hari setelah tahun baru. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Melihat mukjizat. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam tahun ini dari tema gereja adalah tahun dasar yang kuat. Amin. Tahun dasar yang kuat. Ya, Bapak Ibu ya. Bicara tentang dasar itu adalah bicara tentang fondasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Kalau kita ngomong ke anak teknik, insinyur ya. Ya, kalau kita mau bangun rumah, blueprintnya ya, sebelum kita bikin sketsa, kita harus bangun fondasinya yang kuat. Betul? Yang setuju katakan amin? Amin? Ya. Mau semewah apapun, sebagus apapun, fondasi itu harus kuat. Betul ya Bapak Ibu ya? Fondasi itu harus kuat. Ya, saya baru sadar waktu Pak Gem bangun kolam di belakang ya. Saya nggak tahu ya. Saya nanya ke Pak Gem, loh, ngapain Pak Gem kok dibangun kolam? Ternyata itu nggak ada fondasinya. Jadi takutnya itu longsor Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main-main ke belakang, di belakang gedung pas ini itu ada kolam. Ya. Kolam. Ya. Ternyata biar nggak longsor Bapak Ibu. Kalau seandainya itu terus terkikis air, mungkin yang bagian belakang itu longsor, ambruk. Ya, meskipun sudah jadi gedung segede ini, ternyata harus perlu ada fondasi yang kuat. Amin. Ini bukan tema kemunduran ya, tapi saya berdoa yang punya fondasi yang kuat semakin dikuatkan. Amin. Amin. Ya, kalau kita punya rumah mungkin 5-10 tahun, hari ini mungkin sudah mencapai 15 tahun, 20 tahun, perlu ada perbaikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Temboknya mungkin sudah lembab, harus dikikis dulu, terus dicat ulang, ya. Biar pondasinya itu kuat Bapak Ibu. Bicara pondasi itu bicara tentang kehidupan kita. Bicara iman percaya kepada kita. Amin. Amin. Banyak orang ngomong hati-hati ya, tahun ini tahun pemilu. Ya, tapi saya berdoa pondasi kita semakin kuat. Amin. Hati-hati loh, terjadi krisis moneter seperti tahun berapa Bapak Ibu? 98 ya Bapak Ibu ya. Ya, hati-hati loh ya, dijarah semuanya. Oh, kita berdoa iman kita semakin kuat. Ada amin? Dasar iman kita semakin kuat Bapak Ibu. Yang punya loh, aku loh punya iman yang kuat ya. Iya. Saya percaya itu, tapi dari tema dari gereja katakan tahun dasar yang kuat. Saya berdoa kita punya dasar iman yang kuat. Enggak tergoyahkan Bapak Ibu. Amin. Kita akan belajar pagi hari ini bicara tentang the choice. Ya, pilihan. Ya, pilihan. Siapa yang pernah milih? Yang pernah milih, angkat tangan yang pernah milih. Semuanya pernah milih ya? Pilih baju, celana, sepatu, gaya rambut, apalagi alis, hidup, pacar karena mak dia. Nah ya, ya kita pasti semuanya pernah milih. Betul ya Bapak Ibu ya? Bahkan kita datang pagi hari ini kita pilih. Mau datang pagi, mau datang terlambat, mau sarapan dulu, mau naik apa, kita pilih. Betul ya Bapak Ibu ya? Beda kalau nggak ada pilihan, waduh ya siji, kita iki kendaraanku. Ya, kita pilih Bapak Ibu. Kita mau ibadah online, kita mau datang, itu kita pilih Bapak Ibu. Lah, kita sebagai anak-anak Tuhan dihadapkan dengan beberapa banyak pilihan Bapak Ibu ya. Betul ya? Betul ya? Kita mau pilih nih, kita mau baca firman Tuhan, kita mau saat teduh, tergantung kita Bapak Ibu. Saya kemarin dikasih kalender aktivitas ya, sama dengan Pak Wahyu, sama dengan Andre ya. Wih, banyak aktivitasnya ya.
Kita sebagai jemaat itu tinggal pilih Bapak Ibu. Kita mau datang atau tidak. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Saya lihat loh Bapak Ibu dari 3 tahun, dari setahun yang lalu sampai tahun ini, aktivitas kita ini padat loh Bapak Ibu. Ya, padat loh. Pilihannya kita mau pilih, kita mau datang atau tidak. Kita punya fasilitas ibar, kita punya fasilitas pujian. Kita tinggal pilih. Kita mau datang, kita mau dengar atau tidak Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang khotbah Yesus di bukit. Ya, di Matius pasal yang ke-7, Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-7, ya. Bapak Ibu kalau lihat Matius pasal yang ke-5, 6 dan 7 itu adalah bicara tentang khotbah Yesus di bukit, Bapak Ibu ya. Yesus itu sedang khotbah di bukit. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Yuk kita buka bersama-sama, yang sudah ketemu katakan yes, amin. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14 kita akan bicara tentang 4 poin pagi hari ini. Amin, sudah ketemu semuanya? Kita semua sering kan dengar ini ya, betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Kita sering, tapi ini bukan jadi hal familiar bagi kita. Alah firmannya ini, no. Tapi firman ini boleh menjadi dasar iman kita. Amin. Kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 14. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada dan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan Amin. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau kasih pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira nih, ya, jawab sendiri di dalam hati ya Bapak Ibu ya. Kita mau pilih ke pintu kebinasaan atau ke kehidupan nih kira-kira. Saya berharap, saya kan nggak bisa memaksa ya Bapak Ibu ya. Ya, saya hanya bisa membantu, saya nggak bisa memaksa. Saya berharap Bapak Ibu pagi hari ini pilih untuk ke kehidupan. Ya, ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Ya, sesak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ya, kalau segede saya gini ya Bapak Ibu, kalau lewat pintu yang sempit itu, aduh, kudu milik naweteng sih. Ya, kalau pas pintunya sesek gitu ya, waduh sih bentar. Nah, jalan miring, ya nggak bisa leluasa. Kalau Bapak Ibu masuk ke gedung Metanoia, nggak mungkin pintunya itu sempit, pas seberapa ya, yang paling ramping nih. Nah, ke Alin, Tara gitu ya, kecil orangnya meni-meni gitu ya. Enak kalau kecil gitu masuk bleng-bleng. Tapi kalau ke saya ini harus, aduh. Ya. Pernah yang mengalami itu ya Bapak Ibu ya, sesek jalannya nggak enak Bapak Ibu. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan apa Bapak Ibu? Mendapatinya. Aduh, jalan ini sesek, gak enak. Gak enak. Males aku. Nah, lihat jalannya sesek gitu. Nah, seringkali kita ini ada pilih jalan nih. Tergantung dari kita Bapak Ibu pilih jalannya. Ya, kita mau kadangkala sesak tapi cepat. Ya Bapak Ibu ya. Siapa yang pernah kesasar lewat Google Map? Ya. Waduh. Ini sing paling cepat, klik. Ya. Lah, kok masuk gang-gang iki piye toh? Lah nek ana wong duwe gawe, puter balike ya apa iki? Bener ya Bapak Ibu ya? Waduh, kepikiran ya Bapak Ibu ya. Kalau lewat jalannya lebar, seneng aja, wanteng Bapak Ibu ya, happy aja Bapak Ibu ya. Itu adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu, kebenarannya dikatakan bahwa karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan di Matius Bapak Ibu ya, bahwa orang yang akan mengikut Tuhan Yesus itu harus memikul salibnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Firman Tuhan ya, yang itu ya katakan ya.
Bukan saya ya, bukan Januar ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ikut Tuhan itu gak gampang loh, harus pikul salib, harus mati daging. Gak gampang loh Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, sesaklah pintu yang menuju kehidupan. Kehidupan itu bukan hanya bicara tentang kehidupan saat ini, tapi kehidupan kekal. Bapak Ibu. Amin. Amin. Bukan hanya bicara tentang hari ini, kita makan, kita minum, kita healing, no. Saya ini bicara tentang kehidupan yang akan nanti kita. Kehidupan yang kekal. Karena firman Tuhan katakan, sesaklah pintu. Bapak Ibu, sesaklah pintu. Makanya orang Kristen selalu, ya, poin yang pertama adalah kita bicara tentang kebenaran. Ya. Kenapa sih kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang males, bukan males ya, pilih pintu yang lebar gitu, sedangkan pintu yang sesak itu kita, aduh, ya nek iso sing lebar apa, oh enak-enak aja, ya nek kalau bisa yang enak-enak aja. Nah, slide yang berikutnya dikatakan sini, kenapa sih kita ini nggak mau lewat pintu yang sesak? Yang pertama, ya, karena pintu yang sesak itu nggak populer, Bapak Ibu, ya. Nggak populer, Bapak Ibu. Ya, kalau bebas, pintu yang lebar itu kan bebas, ya. Kewarmu mau masuk model roll depan, roll belakang, tapi melewayu, masuk ke metanoia ini melewayu. Bebas. Kita Bapak Ibu, bebas. Kita mau bawa barang 50 kilo, bebas karena pintunya itu lebar. Bapak Ibu. Ya, karena pintunya itu lebar. Tapi kalau kita menuju ke kehidupan pintunya yang sesak, firman Tuhan katakan, orang yang tidak memikul salib, orang yang tidak mengekang kedagingan, orang yang tidak menjaga kehidupannya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Sesak Bapak Ibu. Karena nggak populer Bapak Ibu. Nggak populer. Ya, nggak populer Bapak Ibu. Orang yang nggak mau mengampuni. Kon jatuh ambek wong iku, gak popo, tenang ae. Gak usah diampuni wong iku, nek iso idek-ideken tambahan. Wah. Oh, jadi tolong orang itu. Ya, firman Tuhan katakan kita harus mengampuni 70 kali 7. Oh, posisi Tuhan, Tuhan ngampuni. Kalau kita ditampar pipi kiri kita, berikan apa Bapak Ibu? Pipi kanan kita, ajaran opo iku. Gak populer itu Bapak Ibu. Gak populer, tampar pipi kiri. Oh, iya pipi kanan. Ya, gak populer itu Bapak Ibu. Ya, gak populer Bapak Ibu. Ajaran opo iku. Gak populer karena itu Bapak Ibu. Males kok tampar pipi kiri kok dikasih pipi kanan. Nah iso tak tampar balik kok malahan. Betul lah Bapak Ibu ya? Oh enggak ya? Enggak ya Bapak Ibu di sini ya? Enggak ya Bapak Ibu ya? Yang di dalam ruangan ini enggak ya Bapak Ibu ya? Setelah pulang jangan loh ya Bapak Ibu ya. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Karena enggak populer. Lewat pintu sempit ini enggak populer Bapak Ibu. Orang lebih suka pintu yang lebar. Ya, pintu yang populer. Wow. Ya, kalau saya sebut adalah Kristen kembang api. Ya, Bapak Ibu kalau tahu kembang api ya setiap tanggal 31 pas ya Desember jam 000 der habis. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita jangan jadi Kristen yang wow. Yang wow, cuma sekali wow. Tapi kita harus punya dasar iman yang kuat. Gak mungkin kan kita punya dasar iman itu cuma sekali. Kuat. Setelah itu longsor. Enggak. Tapi kita pasti berdoa. Rumah kita ini meskipun di bruk gini ya. Ojo sampai ambruk. Ya. Kapan Bapak Ibu yang hujan deras itu Bapak Ibu hari apa? Rebu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak Kamis ya. Ya. Di sini hujan deras, di Surabaya nggak hujan Bapak Ibu ya. Ya, saya di WA mama hujan deras lampu mati. Ya, saya pulang Jumat banyak pohon yang tumbang masih belum selesai ya. Kita pasti berdoa ojo sampai omaku iki ambruk. Bener ya? Ya sedikit kecil hati kita pasti batin. Ojo sampai omaku keberkan pohon. Betul ya Bapak Ibu ya?
Ojo sampai banjir rek nek mlebu omah golek gawe maneng. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu. Ya, tapi kalau rumah kita sudah tinggi, ya, anti banjir, kita pasti tenang-tenang aja Bapak Ibu, karena kita punya dasar iman yang kuat Bapak Ibu. Amin. Yang pertama nggak populer. Yang kedua, terbatas, ya, karena tidak semua orang mau dan tidak semua orang tertarik. Ya Bapak Ibu, nggak semua orang mau Bapak Ibu. Tampar pipi kanan, berikan pipi kanan. Apalagi Bapak Ibu, kamu harus mengampuni 70 kali 777. Ya. Gak semua orang itu tertarik, terbatas Bapak Ibu. Saya berdoa hanya orang-orang pilihan. Dan Bapak Ibu jadi orang-orang pilihan. Amin. Yang ketiga, kenapa orang gak mau masuk ini? Tidak bebas Bapak Ibu. Hidup kudus, jaga hidupmu, ya, jaga mulutmu, jaga perkataanmu, apalagi jaga matamu, jaga tanganmu. Kabeh dijogo kerangkengan ae. Nah sing lain enak ya. Iya Bapak Ibu, yang lain kok sak kuwarepe dhewe ngono rek. Aku kok firman Tuhan ngomong jaga hidupmu, jaga mulutmu, jaga matamu, jaga pikiranmu. Lala, nggak bebas Bapak Ibu. Betul ya, firman Tuhan katakan itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jagalah hidupmu. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Loh, pergaulan disuruh jaga, hati-hati. Lah kok kancaku enak sak udele dhewe ini rek. Nah, karena nggak bebas Bapak Ibu. Nggak bebas. Kalau kita semakin tahu firman Tuhan, waduh. Ya ampun. Kating ngalor kok ya gak oleh, kating ngidul ya gak oleh. Ya bingung Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, karena jalan menuju kehidupan. Ya, sesak Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, banyak dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Matius pasal 22 ayat 4. Nih, bukan saya yang ngomong. Nih, Matius pasal 22 ayat 4. Matius 22 ayat 14. Ya. Sebab banyak yang, tetapi sedikit yang dipilih. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan mau cuma dipanggil aja. Kita harus jadi umat-umat pilihan. Amin. Ini kebenaran ya Bapak Ibu. Poin yang pertama kita bicara tentang kebenaran. Ya. Kita bicara tentang kebenaran Bapak Ibu. Ya. Kita bicara tentang kebenaran. Dasar yang kuat, kita bicara tentang kebenaran yang pertama. Seringkali kita mengabaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kita mengabaikan apa isi hati Tuhan. Ya, karena kita nggak mau lewat pintu yang sesak Bapak Ibu. Ya, karena kita nggak mau. Maunya lebar. Kalau lebar itu kan bebas. Bebas. Betul ya Bapak Ibu ya? Kayak tol gitu loh. Bebas. Bebas. Kalau di tol kita mau jalan ke kenceng, enak. Tapi kalau kita masuk ke gang, ya, mau jalan 100 km Bapak Ibu, 80 gitu. Wah, sawat gobis. Dalammu dewe ya. Ya nggak mungkin Bapak Ibu, nggak bebas Bapak Ibu. Ya, kalau orang Mojosari ngomong, weh, iki embonge kampung. Ya Bapak Ibu ya. Beda waktu kita lewat jalan tol ya, kita mau ke Semarang, kita mau ke Surabaya lewat tol. Kita jalan 100, 120, 140. Bebas Bapak Ibu. Paling ya ketilang. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lewat ke kampung ya, alon-alon, kok PTI keterak. Ya, betul ya Bapak Ibu ya.
Kalau kampung ada PT, ada bebek, ada banyak, lu keterak wes kepidek. Kalau gitu. Nggak bebas Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Kalau kita mau menuju ke kehidupan, lewatlah pintu yang sesak. Amin. Kalau kita mau menuju ke binasaan, lewat pintu yang lebar. Pilihannya di Bapak Ibu. Amin. Loh, ada amin. Amin. Hah? Pilihannya di Bapak Ibu pagi hari ini. Mau lewat pintu yang sempit atau lebar. Ya. Pilihannya di Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu. Ya. Bukan di kita. Bukan di kita. Tuhan itu memberikan kebebasan buat kita. Tapi saya berdoa kita menuju jalan ke kehidupan. Amin. Kita masuk poin yang kedua. Ya, Matius pasal 7 ayat 18 sampai 20. Matius pasal 7 ayat 18 sampai 20. Oke. Tadi yang pertama kita bicara tentang apa Bapak Ibu? Kebenaran. Ya. Kebenaran. Ya, kebenaran. Matius pasal 7 ayat 18 sampai 20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dan dibuang ke dalam api. Ayat yang 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Poin yang kedua adalah bicara tentang buah. Ya, kali ini saya nggak akan panjang lebar di poin 2. Saya berdoa semuanya pasti sudah sering bicara tentang berbuah. Ya, waktu kita sudah pilih jalan yang sesak, ya Bapak Ibu ya, kita pilih kehidupan. Step selanjutnya adalah kita punya buah, Bapak Ibu. Amin. Amin. Bahkan kita pilih jalan yang lebar pun pasti ada buah. Tapi yang membedakannya adalah buah. Buah yang baik atau buah yang jelek. Kita mau pilih ya jalan yang sesak atau jalan yang lebar, pasti punya buah. Amin. Firman Tuhan katakan ilalang dan gandum. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ilalang dan gandum. Ya. Waktu itu adalah waktu pegawainya itu mau menjabuti yang gandum. Ya, bosnya ngomong jangan. Nanti kalau masa panen baru bedakan ilalang dan gandum. Betul ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Nanti kalau masih kecil-kecil itu hampir sama. Modelnya itu hampir sama. Tapi kalau sudah waktunya panen, mana yang ada isinya, mana yang ada gandumnya, dan mana yang tidak ada gandumnya. Sama Bapak Ibu, kalau kita pilih pintu yang lebar, pintu yang sempit, itu ada buahnya. Ada buahnya pasti Bapak Ibu. Ada buahnya. Nggak mungkin nggak ada buahnya. Tapi adalah buah yang manis atau buah yang jelek dalam hidupmu. Amin. Kalau kita pilih, aku pilih pintu yang sesak ya. Kita jawab sendiri di hati kita ya. Terus poin yang kedua bicara tentang buah. Kita mulai berdoa sama Tuhan. Introspeksi diri. Buah apa ya Tuhan dalam hidupku? Apakah mulutku semakin hari semakin baik, bisa aku jaga. Pikiranku bisa semakin baik, bisa aku jaga. Bisa enggak ya Tuhan ya? Waduh, kok kurang ya buahku kayaknya. Ayo kita mulai belajar Bapak Ibu. Amin. Kita mulai belajar. Waduh, nanti ya kalau datang hujan, badai, banjir, hancurlah rumah kita. Ya, kalau datang kan semuanya pondasi dasar itu kan diuji waktu datangnya banjir, badai, apalagi Bapak Ibu hujan yang petir ya, yang kuat sekali baru teruji. Betul ya, kalau hujan rintik-rintik, tik 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 tik, enteng.
Tapi waktu badai itu datang, dasar iman kita bagaimana? Amin. Bagaimana ya dasar imanku? Aku kok kayaknya lewat pintu yang sempit. Tapi firman Tuhan dilanjutkan. Harus punya buah. Iya dong Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju nggak sama saya? Ya. Kalau meskipun kita pilih pintu yang lebar, pasti punya buah. Betul nggak? Tapi buahnya nggak baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau hari ini kita pilih pintu yang sempit, waduh aku ini sudah ngampuni. Aku ini sudah mengucap syukur. Buahku apa ya? Kita introspeksi nih. Kayaknya buahku kurang. Ayo kita berdoa. Buah apa ya? Buah apa ya? Apa ya buahku ya? Ya, pasti kita introspeksi. Ya, pasti kita introspeksi Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya pohon mangga di rumah, pohon mangga ini kok nggak berbuah-buah ya? Kurang apa ya? Lah ya apa nggak pernah disirami? Nggak pernah dikasih pupuk. Ya, lah ya apa? Nah, istilahnya diumbar, pun tapi berbuah ya berbuah, oh gak berbuah ya karepmu. Aku gak gelem nyirami, kesel mengharapkan buah. Ini hidup aja pohonnya, puji nama Tuhan. Nah, tapi kalau kita menginginkan pohon mangga itu berbuah yang manis, yang besar, harus kita jaga. Bapak Ibu, dipupuk, apalagi disiram, ya, apalagi Bapak Ibu didoakan, ya. Bercanda Bapak Ibu, ya. Apa yang kedua? Berbuah, ya. Orang Kristen itu Galatia pasal yang kelima, ya. Galatia pasal yang kelima. Kita buka dulu Galatia pasal yang kelima, biar kita ingat nih Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Terima kasih. Tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita. Betul ya Bapak Ibu ya? Damai sejahtera. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-20 ya. Jadi dari 22, 23. Oke, mari kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ya, kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan. Amin. Ya, itu buah-buah roh Bapak Ibu. Itu buah kita. Ya, kita cek aja. Waduh, aku kok kurang menguasai diri ya. Ya, kok saya kurang menguasai diri ya. Waduh, kok kurang lemah lembut ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Cek aja Bapak Ibu diri kita. Waduh, buahku apa ya ini ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nggak ada Bapak Ibu yang menentang hal itu. Nah, kalau ketemu teman kita, waduh kamu kok mengasihi ya, kamu kok sukacita ya, seneng kan kita. Gak mungkin, kon lapo kok seneng-seneng guyang, guyu wae. Betul kan Bapak Ibu ya? Apalagi kalau kita dikasih oleh-oleh, kan orang mengasihi. Kon lapo kayak aku oleh-oleh? Gak usah. Gak mungkin Bapak Ibu. Pasti, terima kasih loh ya, mesem-mesem. Nah Bapak Ibu ya, betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang dikasih oleh-oleh, lapo kayak oleh-oleh? Gak usah, gak usah. Kalau ada yang gitu nanti kirim aja ke rumah saya. Bapak Ibu, kirim aja ke rumah saya Bapak Ibu. Nah, betul ya? Betul ya. Ya, sukacita, apalagi ini Bapak Ibu, damai sejahtera. Kok ayam tentrem ngono uripmu. Ya,
Puji Tuhan. Kok awakmu tambah ayem, tambah lemu, ya puji Tuhan. Gitu ya. Daripada takon nih, kok tambah kuru loro ta? Nek kuru jare loro. Yo, nek lemu kok jare ini ayem, serba salah kok ini ya. Ya, tapi saya berdoa semuanya sehat. Amin. Amin. Poin yang pertama tadi kita bicara kebenaran. Poin yang kedua kita bicara tentang berbuah. Poin yang ketiga. Oke, bicara tentang pengenalan. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Oke, saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Poin yang ketiga adalah bicara tentang pengenalan, Bapak Ibu. Kita sudah buat mukjizat, ya. Di sini dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Loh, orang itu bernubuat loh Bapak Ibu. Pasti sering berdoa saat teduh, ya. Terus demi namamu dan mengusir setan demi namamu loh. Ambek genderuwe enggak wedi. Imannya kuat, dasarnya kuat Bapak Ibu. Ya, imannya kuat. Delok setan model opo gak wedi Bapak Ibu. Tambah diusir, minggir, so. Ya. Demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga loh. Membuat mukjizat juga Bapak Ibu. Ayat yang terakhir 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, bicara tentang pengenalan, ya. Kalau saya ngomong bicara tentang kehendak Bapa atau kehendak kita. Ya. Yang pertama kita pilih pintu yang sesak, kita punya buah. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Saya anggap Pak jemaat di tempat ini pilih pintu yang sesak, pilih kehidupan dan punya buah. Amin. Tapi orang yang punya buah di tengah-tengah jalan kadangkala masih mengikuti kehendak kita sendiri. Enggak mengikut kehendak Bapa. Amin. Kita punya buah, ya kita pilih pintu yang sesak. Tapi di tengah-tengah ini kita masih berjalan menurut kehendak kita sendiri. Tuhan ngomong ayo ke kanan, kita jalan ke kiri. Tuhan ngomong ayo ngampuni, kita nggak mau ngampuni. Kita sudah punya buah, kita mengasihi, damai sejahtera ada dalam hidup kita, sukacita ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan ngomong ayo ampuni. Ayo belajar sabar. Tuhan. Kita masih mengikut kehendak kita sendiri. Bisa loh Bapak Ibu. Bisa. Bisa Bapak Ibu. Saya tulis di sini ya. Pengenalan PS aktivitas. Ya. Kita lihat kalender aktivitas kita di ABC Mosar ini banyak aktivitas. Tapi saya mau terangkan Bapak Ibu. Jangan lupa pengenalan akan Tuhan. SJPD datang, PA datang, ibadah datang, CIC datang, sekolah minggu datang. Apalagi lansia datang. Saya katakan itu baik. Tapi mau saya katakan pengenalan akan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ayat dikatakan di 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, bukan berarti habis gini gak ada yang datang PA. Gak ada yang datang SJBT, gak ada yang datang KPK, gak ada yang datang ibadah. Ya. Kita boleh mengikuti setiap aktivitas, tapi jangan lupa pengenalan akan Tuhan. Ya, jangan lupa pengenalan akan Tuhan.
kalau saya gambarkan ya, kita mungkin punya anak-anak, boleh ikut ekstrakurikuler, semua boleh. Tapi jangan lupa belajar. Kalau semua aktivitas, semua diikuti, basket, renang apalagi, musik, drama, diikuti semua di sekolah. Tapi nilainya jeblok. Ngamuk nggak kira-kira ibu-ibu? Nggak pernah belajar. Nilainya 54. Loh ala nak, wis lereno ae. Bener nggak Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Setuju dengan saya? Setuju ya? Meskipun ya akademik ya itu kalau sekarang kita ngomong nggak seberapa, nggak seperti zaman kita dulu ya Bapak Ibu ya. Oh kok zamanku sih Bapak Ibu. Aduh ya, matematika harus 8. Ya kalau sekarang kan lebih orang tua lebih melek. Ya, nggak apa-apa basket. Ya, nggak apa-apa berenang. Aktivitas seperti itu nggak apa-apa. Bapak Ibu. Tapi tetap kita melihat nilai rapot. Betul ya Bapak Ibu ya? Setuju ya dengan saya ya Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu orang Kristen. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tidak melarang kita semua ikut PA, PK, PK. Tapi yang terpenting adalah kita mengenal akan Tuhan. Dari kita datang KPK, dari kita datang PA, dari kita datang LGBT, kita semakin kenal sama Tuhan. Amin. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Kenal sama Tuhan. Karena dari situ kita akan belajar Bapak Ibu. Dari situ kita akan belajar. Ya, dari situ kita akan belajar Bapak Ibu. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, kita datang KPK, percaya saya. Nanti ya podo gewegeran dewe-dewe. Saya nggak berharap itu terjadi Bapak Ibu. Saya nggak berharap itu terjadi Bapak Ibu. KPK ini diadakan ya. Andre cerita ke saya untuk membangun keluarga-keluarga yang kecil. Ya, untuk setiap minggunya di tengah-tengah minggu Bapak Ibu dapat makanan. Bukan tambah hari tambah gegeran di KPK. Setuju Bapak Ibu? Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya pernah mengalami hal itu Bapak Ibu. Gegeran perkara dewe, perkara konsumsi. Waduh. Sudah kalau ada konsumsi puji Tuhan, kalau nggak ada ya sudah. Yang penting pengenalan akan Tuhan. Amin? Setuju? Ya, saya berharap kita datang KPK bukan hanya bicara tentang konsumsi. Wegeran, lempere kok mek 5 lah iki sing 10 iki ndi? Wegeran maneh. Ya, kalau ada berkat puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kalau nggak ada, yang penting kita dapat pengenalan akan Tuhan. Amin. Percuma kita datang KPK tapi kita nggak damai sejahtera. Buahnya diambil. Harusnya kita kenal akan Tuhan, damai sejahtera ada. Oleh gewegeran. Aku gak seneng ambil wong iku polean toh. Nah. Oke. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, hati-hati pengenalan dengan aktivitas kita. Ya, kita boleh ngikuti setiap kalender aktivitas di ABC Mozart. Boleh, saya mendorongnya, saya mengikutinya. Ya, saya menyuruh Bapak Ibu untuk tetap aktif. Ya, tapi yang terutama adalah pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita kenal akan Tuhan, kita mudah mengampuni. Waktu kita kenal akan Tuhan, kita ini mudah memaklumi, ya wis lah, aku ngalah, gak apa-apa wis. Gak kau untuk gontokan Bapak Ibu, ya, aduh, kayak orang di luar sana loh Bapak Ibu, di ujung sana itu loh Bapak Ibu. Tapi saya berdoa orang yang di ujung sana nggak kesini Bapak Ibu, nggak ditiru sama Bapak Ibu ya. Kalau kesini tobat puji nama Tuhan, amin. Ya, pengenalan akan Tuhan. Katakan sekali lagi, pengenalan akan Tuhan. Ya, dari setiap aktivitas yang kita ikuti minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sampai tahun 2024, saya berdoa pengenalan akan Tuhan ditambahkan dalam hidupmu Bapak Ibu. Ya, ditambahkan dalam hidupmu Bapak Ibu. Kalau nggak kenal sama Tuhan ini, firman Tuhan katakan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, setelah ini jangan ada tim PAW yang aku selalu ya, aku pray sih, aku pengen mengenal Tuhan. Waduh, nanti saya dituduh sama Pak Wendy nanti. Gara-gara nih kan khotbahmu gitu. Ya, mulai dari pelayanan kita mulai kenal Tuhan. Mulai dari aktivitas kita kenal Tuhan. Amin.
Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah bicara tentang kebenaran. Yang kedua bicara tentang buah. Yang ketiga bicara tentang kebenaran. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Oke. Matius pasal 7 ayat 20. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah apa Bapak Ibu? Hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Didirikan di mana Bapak Ibu? Di sini datanglah, turunlah hujan. Apalagi datanglah banjir. Lalu angin. Angin ini enggak webes kalau orang Mojosari ngomong ya. Enggak webes rek angin ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kan istilahnya dari atas kena, dari bawah kena. Angin ini mau dari mana keluarnya Bapak Ibu? Kanan, kiri, depan, belakang semuanya. Semuanya kena Bapak Ibu. Enggak ada lagi tempat perlindungan Bapak Ibu. Tapi di firman Tuhan katakan rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Amin. Ya, ayat 26 terakhir. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ya, saya nggak perlu jabarkan Ibrani, Yunani, gitu nggak perlu. Tapi di sini dikatakan mendengar perkataanku. Semuanya mendengar? Mendengar ya? Dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang apa Bapak Ibu? Nah, loh, sing mantep gitu loh Bapak. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau kita mau pilih ya Bapak Ibu, nah tadi kan namanya choice ya, pilihan. Kita mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Bijaksana Bapak Ibu. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Nek kita di anak kawan niku bawa blok. Waduh, loro hatiku rek. Ya, dirikan rumah kita di atas batu. Ya, bicara tentang pasir, ya. Poin terakhir, kita akan bicara poin yang terakhir adalah bicara tentang ketahanan Bapak Ibu. Betul ya? Betul ya? Ketahanan Bapak Ibu. Ya, bicara dasar itu bicara ketahanan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan tadi dikatakan, turunlah hujan, datanglah banjir. Terus apa? Angin. Sebentar, tadi bahasanya apa ini di sini? Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ya, hujan datang, banjir datang, angin gebes. Bicara tentang ketahanan. Ya, sama-sama dengan saya katakan ketahanan. Ya, bicara tentang ketahanan. Bicara tentang pasir, selanjutnya. Ya, kenapa sih kok bicara tentang pasir? Pasir itu sesuatu yang mudah berubah. Betul ya Bapak Ibu ya? Pasir itu lunak ya. Anak-anak muda main ke pantai, happy ya di ya, mudah dibikin pasir itu. Ya. Pasir itu mudah berubah, Bapak Ibu, mudah hancur. Datanglah ombak, hancur. Kalau bicara tentang batu, batu itu bicara tentang sesuatu yang kuat dan teguh. Kalau kita namanya tendang pasir, enteng. Coba nanti pulang tendang batu, Bapak Ibu. Batu yang ya, batu itu sesuatu yang kuat dan teguh. Ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita bicara batu itu sesuatu yang kuat dan teguh. Betul ya Bapak Ibu ya?
Batu ya, kalau kita ngomong batu ya, meskipun kerikil kesandung sakit Bapak Ibu. Bicara sesuatu yang kuat dan teguh. Amin. Pilihannya adalah kita mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Amin. Amin. Saya berdoa kita pilih pintu yang sempit. Kita menuju ke kehidupan. Yang kedua, kita berbuah. Yang ketiga, kita mengenal akan Tuhan. Yang keempat, kita jadi orang yang bijaksana. Amin.